Mm-mm. Selamat malam Bapak Bayu Andika. Ya, Eh, selamat malam Ibu. Malam ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dalam wawancara saya. Ada pertanyaan yang pertama yaitu menurut Bapak, apa penyebab motivasi siswa itu rendah dalam pembelajaran diskusi? Motivasi siswa rendah dalam pembelajaran diskusi Bu ya. Ya. Menurut saya itu penyebabnya Bu, ada faktor internal Bu dari diri siswa itu sendiri. Menurut pengalaman saya itu kalau dalam metode diskusi biasanya itu anak-anak merasa minder Bu. Minder terhadap rekan kelompoknya yang memiliki kecerdasan lebih tinggi dari dia seperti itu Bu. Itu menurut saya faktor internal ya Bu. Kalau Ya. untuk solusinya menurut saya anak tersebut kita berikan semacam feedback seperti apa Bu ya? Penilaian khusus gitu. Kita berikan motivasi siapa yang bisa mengeluarkan pendapat itu aktif dalam diskusi akan mendapatkan nilai seperti Bu. Khusus seperti itu. Itu Ya. menurut saya Bu. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, eh, dalam literasi, saya mengambil masalah dalam menulis ekspresi, Pak, yaitu menuliskan ide pikiran. Nah, siswa itu ada 80% siswa yang kesulitan dalam mengungkapkan ide pikirannya. Kira-kira menurut Bapak apa penyebab dan solusinya untuk saya? Kesulitan menuliskan ide pikiran gitu Bu ya. Kalau menurut saya itu penyebabnya anak-anak tersebut masih kurang dalam literasi Bu. Mm-mm. Masih kurang membaca seperti itu. Kurang wawasan, kosakata anak tersebut masih belum banyak seperti itu. Mm-mm. Biasanya anak-anak itu memiliki ide namun sulit untuk menuliskan. Mm-mm. Nah, solusinya menurut saya anak-anak dibiasakan dengan pembelajaran interaktif, Bu. Kita Mm-mm. tunjuk satu-satu hari ini siapa, besok siapa gitu, Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan dan biarkan mereka menjawab dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian kita tekankan lagi untuk sebelum memulai pembelajaran literasi 15 menit itu kita inikan lagi, Bu. Kita tekankan lagi biar anak banyak kosakata. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang numerasi, Pak. Jadi saya dalam meneliti itu ada 70% siswa itu kesulitan dalam operasi hitung pecahan, Pak. Jadi 1/2, 1/4 itu mereka sulit dalam penjumlahan, baik perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kira-kira menurut Bapak, apa faktor penyebabnya dan solusinya? Pecahan Bu ya, sulit penjumlahan pecahan. Sebenarnya faktor ini ada dua juga. Kalau faktor internal biasanya memang anak-anak menganggap pembelajaran matematika ini sulit Bu ya, seram seperti itu. Kemudian eh, ya mungkin seperti itu Bu ya, alasannya anak-anak menganggap itu sulit, padahal tidak sulit. Solusinya menurut saya Bu, dengan menggunakan alat peraga Bu. Kita gunakan misalnya potongan-potongan kertas, juring-juring dari lingkaran seperti itu. Atau dengan kita bawakan buah apel, kita potong 4, itu kan jadi seperempat. Kita ajarkan berdasarkan contoh benda media seperti itu Bu ya. Media pendukung seperti itu. Biar anak lebih memahami. Ya, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu ada 5 siswa di kelas saya. Itu menyelesaikan latihan itu duluan, Pak. Selalu duluan. Dan ketika mereka sudah menyelesaikan itu, mereka pasti mengganggu teman sekelasnya. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa dan solusinya apa? Anak-anak menyelesaikan tugas duluan ya. Menurut pengalaman saya memang seperti itu Bu ya. Anak-anak SD itu ada yang sebagian faktor penyebabnya menurut saya anak-anak itu kan punya kecerdasan berbeda-beda ya Bu ya. Faktor inteligensi yang berbeda-beda. Untuk anak-anak yang seperti itu Bu, sebaiknya solusinya kita berikan soal-soal pengayaan Bu. Mm-mm. Walaupun mereka, misalkan mereka duluan menyelesaikan, langsung kita berikan soal pengayaan khusus mereka yang memiliki kecerdasan tinggi Bu. Mm-mm. Oh ya, oke oke. Terima kasih Pak, sangat membantu. Selanjutnya di dalam evaluasi HOTS nih Pak, saya belum menggunakan evaluasi jenis high order thinking itu. Nah, kira-kira penyebabnya selain dari diri saya sendiri Pak, apa kira-kira Pak? Selain dari diri sendiri ya Bu ya. Hmm, high high order thinking skill Bu ya.
memang agak sulit Bu menerapkan pembelajaran seperti ini. Tapi karena Ibu ini memegang kelas 6 ya, Iya. ya memang dari kelas 4 sampai kelas 6 itu diwajibkan, diharuskan, ditekankan menggunakan pembelajaran HOTS Bu. Jadi faktornya mungkin memang kita ini belum ada pelatihan seperti itu Bu. Kita memang belum diberikan pelatihan untuk pembelajaran HOTS itu Bu. Walaupun bukan dari faktor dalam diri kita, sebenarnya kita mau mempelajari itu, tapi memang kita belum ada pelatihan, belum mungkin banyak-banyak ini Bu solusinya, banyak-banyak mengikuti seminar-seminar online seperti itu Bu, biar kita mendapatkan pembelajaran seperti itu Bu. Oh iya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Masih ada 3 pertanyaan lagi Pak. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya itu tentang model pembelajaran inovatif Pak. Asa guru itu masih kurang dalam penggunaan model pembelajaran inovatif atau berbasis masalah. Gimana menurut? Mm-mm. Model Bu ya, model bukan metode, model pembelajaran inovatif. Ya kembali lagi seperti yang masalah tadi Bu, masalah model pembelajaran ini kita sebagai guru harus banyak-banyak melihat referensi Bu, misalkan mengikuti seminar-seminar online ataupun melihat di YouTube Bu. Di sana banyak sekali informasi untuk pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Untuk kendala sebenarnya Bu, kita di tempat tugas kita itu kendalanya di jaringan internet Bu ya sepertinya ya. Di sana kita sulit mengakses itu Bu, salah satu kendalanya, dan solusinya yang tadi Bu. Iya, iya, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak itu tentang pembelajaran TIK. Hampir sama sebenarnya dengan model pembelajaran inovatif ya Pak. Karena kendala jaringan kita kan, terus Iya, juga kendala benar Bu, benar. sarana dan prasarana kita juga yang Betul, belum Bu. Iya benar, memadai benar. Pak ya. Eh, Iya, Kira-kira kendala apa lagi Pak yang membuat kita tuh belum menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK atau teknologi Pak? iya. Dari apa? Selain dari prasarana yang sudah jelas kurang lengkap Bu ya, kemudian jaringan internet juga kurang lengkap. Menurut saya kita kurang menggunakan pembelajaran berbasis IT tersebut. Yang pertama memang mungkin kemampuan kita yang masih belum terlatih Bu untuk itu Iya, ya. Mungkin kita masih belum memahami iya. pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Kemudian siswa juga masih belum mengerti juga Bu ya, karena sekolah kita itu berada di lokasi yang terpencil, jadi mereka asing dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu Bu ya. Itu pendapat saya Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih waktunya dan jawaban Bapak.